Oke, selamat pagi ya. Ini ada bohlam tipe H1. Bohlam ini diorder untuk low beam mobil Peugeot 406. Ya, mobil Peugeot 406 menggunakan tipe H1. Bohlam ini bohlam paling terang di kelas 3 warna. Bohlam ini paling terang di kelas 3 warna, dia menghasilkan color temperatur warna cahaya itu 5500 Kelvin. Ya, bohlam H1 ini bisa dipakai juga untuk mobil Honda CR-V Gen 3 ya. Kali ini diorder untuk Peugeot 406 yaitu menggunakan tipe H1. Bohlam ini real 30 watt 3800 lux. Kenapa saya menggunakan satuan 3800 lux, satuan lux, bukan satuan lumen? Karena saya tidak bisa membuktikan yang namanya lumens. Anda boleh percaya dengan pedagang yang bilang dia punya lampunya 10.000 lumen, 20.000 lumen, terserah. Tetapi apakah pedagang tersebut bisa membuktikan bahwa benar outputnya 10.000 lumen? Ya, jadi banyak pedagang atau banyak pabrikan yang menulis sebesar-besarnya yang namanya lumens. Kenapa? Supaya Anda beli, gitu ya. Nah, Anda jangan sampai terpengaruh atau Anda jangan percaya dengan hal itu karena pedagang pun tidak bisa membuktikan lumensnya, ya. Nah, saya bisa membuktikan yang namanya lux. Jadi, bohlam halogen H1 itu menghasilkan 1000 lux di jarak yang kita ukur dengan alat yang namanya light meter. Bohlam H1 taruh di sini, kita ukur, bisa menghasilkan 1000 lux. Nah, sedangkan LED ini bisa menghasilkan 3800 lux. Jadi bohlam ini lebih terang hampir 4 kali dari halogen standar 55 watt. Warna cahayanya adalah 5500 Kelvin. Warnanya masih ada putih agak kekuningan. Tidak terlalu putih karena untuk supaya hujan masih bisa tembus, ya. 3800 lux ini termasuk bohlam H1 paling terang. Bohlam H1 yang paling terang yang saya punya, ya. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah sudah terang, wattnya besar, luxnya besar, harus stabil. Penting, kenapa bohlam harus stabil? Karena banyak di pasaran bohlam itu ngedrop wattnya. Kenapa sih kok bohlam bisa ngedrop wattnya? Karena satu, drivernya tidak stabil. Kedua, karena dia overheat, kepanasan. Ya, ketiga memang disengaja dibuat untuk menipu Anda. Ya, jadi tidak real. Semua peralatan elektronik kalau buatan Cungkuo banyak yang seperti begitu. Kenapa? Contohnya kalau Anda beli Travolas, dia bilang 500 watt, kenyataannya tidak. Ya, Anda beli kompresor angin, dibilangnya 1 PK, ternyata kenyataannya tidak. Ya, Anda beli power amplifier atau Anda beli pemancar wattnya tidak sesuai, itu udah rahasia umum. Ya, nah ini kita menjual yang real. Ya, kita menjual yang real. Kalau 30 watt ya kita bilang 30 watt. Dan dia juga tidak ngedrop. Banyak sekali LED di pasaran ngedrop. Anda beli 60 watt, dia bilang, oke, diuji menggunakan wattmeter, oke, 60 watt. Tetapi itu hanya bertahan 5 menit. 10 menit kemudian dia wattnya berangsur-angsur turun. Kenapa bisa turun ya? Karena tidak stabil. Nah, LED ini stabil saya jamin, karena saya sudah uji. LED ini juga tahan terhadap panas karena pendinginan dia adalah double cooper. Di sini adalah 2 buah lapis batang tembaga, ada heatsink, ada kipas. Dan dia driverless. Apa sih arti driverless? Jadi tanpa driver. LED yang kalau pakai driver atau pakai balas itu Anda agak lebih sulit untuk pemasangan. Kenapa saya bilang agak sulit untuk pemasangan? Karena Anda harus umpet-umpetin itu drivernya. Anda harus ikat-ikat. Nah, sedangkan dia tidak perlu. Tipe H1 ini hanya Anda perlu colok ke skun aslinya saja. Positif negatif langsung nyala. Ya, bohlam ini positif negatif langsung nyala. Jadi tidak perlu pakai driver-driver atau umpet-umpetin driver. Tinggal langsung colok, selesai. Ya. Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Nah, memang di tipe H1 ini adjustable-nya tidak bisa diputar karena memang desain tipe LED H1 bukan untuk bisa diputar. Tetapi dia bisa maju mundur. Bohlam ini bisa agak dimajukan atau dimundurkan, ya. Jadi ini adjustable. Ya, adjustable-nya terpenuhi. Dan yang penting adalah LED ini ada knock-nya. Apa sih itu knock? LED
Bohlam H1 itu aslinya bawaan pabrik ini ada 2 buah titik ini. Knock namanya. Atau pentol atau pentil. Nah, pentilnya ini harus terpasang baik di rumah headlamp. Kalau tidak terpasang dengan baik artinya tidak benar. Karena ini pentil ini harus masuk duduk dengan benar. Baru Anda pasang klipnya atau Anda pasang dudukannya. Sudah duduk dengan benar baru Anda masukkan LED-nya. Kalau knock-nya belum masuk jangan dipaksakan karena sudah pasti tidak benar pemasangannya. Ya. Itu penting. Makanya knock ini harus masuk dengan benar. Karena banyak juga LED di pasaran H1 tanpa knock. Jadi ini datar aja. Nah, kalau datar aja ini bisa tidak masuk atau duduknya tidak benar, miring ya, bergeser segala macam. Nah, ini penting ada knock. Nah, LED ini sama seperti halogen H1 anatominya ya. Penting. Karena banyak orang yang nggak paham asal beli aja, asal ya terima beres aja padahal dia LED-nya nggak benar. Ya, LED ini saya jamin anatominya sama seperti LED, sama seperti halogen H1. Ya, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah bayangan gelap harus kecil. Nah, bayangan gelap itu ini di depan. Kenapa sih bisa ada bayangan gelap? Ya, karena ya LED ini tipe sorotan samping. LED-nya ini antaranya sinar ke kiri, ke kanan, atau ke kiri. Nah, yang ke depan dengan ke sini itu gelap. Kenapa bisa gelap? Ya karena dia LED-nya cuma ada 2 sisi. Di depan itu gelap. Jadi kalau Ani putar hadap ke Anda, kita putar lagi, ketemu lagi, gelap lagi. Nah, ini ketemu lagi dengan Anda. Jadi ada bagian yang gelap. Nah, bagian yang gelap itu kalau bisa jangan terlalu gelap dan harus kecil. Kecil nih. Jangan gede. Kalau gede merugikan, ya. Jadi harus kecil bayangan gelapnya. Makin kecil, makin tidak gelap, makin bagus. Kalau Anda beli LED yang bayangan gelapnya gede dan gelap sekali, itu tidak bagus, ya. Syarat selanjutnya adalah bohlam ini tidak storing. Banyak di pasaran bohlam yang Anda jual, yang Anda beli storing, dipasang di mobil Anda. Kenapa sih bisa storing? Karena drivernya menggunakan komponen yang kurang bagus, ya. Karena kenapa? Biasanya LED ini bekerja bukan di 12 volt, sedangkan tegangan listrik di mobil Anda kan 12 volt. Jadi harus diturunkan, misalnya ke 6 volt atau ke 9 volt. Nah, makanya ada alat yang namanya driver. Driver itu adalah kotak, atau kalau di HID itu adalah balas. Ya, jadi LED ini itu harus pakai balas. Nah, balasnya LED ini ada di mana? Ada di dalam, inside, bukan di luar. Nah, balasnya itu banyak yang storing. Kenapa bisa storing? Storing itu adalah bahasa umum. Kalau bahasa teknisnya, kalau kita orang-orang listrik atau orang-orang elektro, ya, bilangnya itu adalah electromagnet inductance. Jadi kenapa bisa ada electromagnetic inductance? Karena namanya komponen elektronik bekerja pasti menghasilkan gelombang elektromagnet. Nah, gelombang elektromagnet itu tidak boleh mengganggu peralatan di sekitarnya. Nah, makanya kenapa ada standarisasi CE, Compatible European, seperti handphone Anda, seperti charger atau apa, ada logo CE, artinya tidak boleh mengganggu orang lain. Nah, LED ini tidak mengganggu, ya, tidak storing kalau bahasa umumnya. Karena kenapa? Dia mempunyai filter yang bagus, komponen yang bagus, ya. Nah, storingnya terhadap apa? Terhadap radio mobil Anda, terhadap sensor-sensor mobil Anda, apalagi ini dipasang untuk mobil Eropa seperti Peugeot, ya. Mobil Eropa itu beda seperti mobil Jepang, Toyota Avanza atau yang mobil-mobil cincai-cincai lah istilahnya. Kalau mobil Eropa itu sensitif terhadap sensor-sensor, ya. Terhadap elektronik itu tidak sembarangan. Nah, LED ini mestinya aman, ya. Jadi tidak storing, tidak mengganggu kerja elektronik mobil lain, kerja elektronik komponen mobil. Ya, kenapa kalau bisa mengganggu sensor-sensor seperti banyak kejadian mobil Honda Brio pasang LED pas Anda mau jalan lampunya nyala, digas kok mobilnya jadi lemot, gasnya mesti dalam. Nah, itu adalah storing, ya. Yang paling gampang terlihat yaitu radio mobil Anda terganggu. Nah, LED ini berpendingin double Cooper, ya.
Philips Osram single cooper, ini double cooper. Jadi ada 2 buah batang tembaga sebagai penghantar panas, ada heatsink dan ada kipasnya. Ya, bohlam H1 ini bohlam paling terang yang saya jual dan saya belum menemukan yang lebih terang daripada ini dan pemasangannya ringkes ya. Tinggal kabel colok ke soketnya, ada setrum 12 volt dia nyala. Ya, pemasangan mestinya sih PNP banget, cuman kita harus lihat bracketnya di Pursuit 406 itu pakainya bagaimana. Tetapi kalau di Honda CR-V Gen 3 PNP ya. Oke, mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Jika Anda mau beli bohlam ini Anda bisa beli langsung di Bukalapak Juragan Lampu ya, Shopee F3 Moto Lighting, Tokopedia Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order melalui WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA ya. Jadi ini H1 ya, tipenya adalah H1, bohlam paling terang 30 watt real ya. Oke. Terima kasih. Oke, ini bohlam H11 ya. Bohlam ini menggunakan chip XHP 50 second generation ya. Teknologi dari LED ini adalah double cooper PCB. Apa itu double cooper PCB? Jadi di tengah sini ada 2 buah batang tembaga ya sebagai penghantar panas. Pendinginan LED ini ada kipas dan ada heatsink. LED ini tidak menggunakan driver ya. Tidak menggunakan drivernya di mana? Drivernya di dalam. Jadi drivernya bukan di luar, tapi drivernya di dalam. Ya, driver itu adalah balas. Kalau di HID ngomongnya balas, tapi kalau di LED namanya driver. Jadi tanpa drivernya ditaruh di dalam, jadi inside. Ya, jadi pemasangan lebih gampang, lebih ringkas. Kenapa? Karena ini langsung kabel, langsung soket. Kabel ini sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik. Ya, bohlam ini tipe H11, diorder buat fog lamp Honda CR-V. Ya, diorder untuk fog lamp Honda CR-V Gen 3, Gen 4 bisa semua. Ya, tipenya adalah H8, H11, H16. Bohlam ini ya mempunyai terangnya adalah 3100 lux. Bohlam ini bisa lebih terang 3 kali lebih dibandingkan halogen standar 55 watt ya. H11 55 watt. Kalau bohlam ini diukur menggunakan luxmeter halogen ya dengan jarak yang sama, di sini ada luxmeter, bohlam halogen standar menghasilkan 1000 lux. Sedangkan LED ini bisa menghasilkan 3100 lux. Berarti bohlam ini 3 kali lebih terang dibandingkan halogen standar. Warna cahayanya yang dihasilkan adalah 5500 Kelvin, putih tapi tidak terlalu putih, masih ada kuningnya. Jadi hujan masih tembus. Nah, ini warnanya. 5500 Kelvin, putih ke kuning. Ya. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Banyak di pasaran bohlam awalnya terang, nyala 5 menit, wattnya turun, ngedrop namanya. Bohlam ini tidak ngedrop. Ya. Bohlam ini adjustable. Jadi bohlam ini bisa diputar 360 derajat. Ya. Bisa diputar 360 derajat, tarik mundur, dorong maju. Jadi adjustable, putar dan maju mundur. Tujuannya untuk apa? Supaya mengatur fokusnya, ya, mengatur fokusnya, maju mundur dan diputar. Anda beli LED yang bisa di adjustable lebih untung dibandingkan Anda beli LED yang fix fokus, ya. Adjustable-nya ini 360 derajat loh, bisa diputar 360 derajat. Jadi Anda bisa setting sangat enak. Sangat mudah, ya. Bohlam ini mempunyai bayangan gelap kecil. Bayangan gelap perlu kecil, kenapa? Bayangan gelap LED ini kecil sekali, istimewa pokoknya. Ya, Anda lihat nih di depan tembok. Bayangan gelapnya kecil banget bro, hampir tidak ada. Ya, nah ini LED yang sangat bagus. Kenapa? Karena hampir tidak ada bayangan gelap tuh Anda lihat di depan. Jadi kalau ini kan menghadap ke kita chipnya, nah ini kita putar lagi ketemu bayangan gelap tuh. Nah ini putar lagi ke sini menghadap kita chipnya. Jadi LED ini bayangan gelapnya itu kecil banget, remang-remang. Nah LED yang seperti ini yang kita butuhkan.
Ya, kenapa kita butuhkan LED seperti ini? Karena halogen standar itu 360 derajat arahnya ke segala arah. Nah, LED ini bisa memenuhi kebutuhan itu. Walaupun dia chipnya hanya samping kiri kanan. Kenapa bayangan gelapnya bisa kecil? Karena lensanya ini, chipnya ini ada lensa membantu pembiasan ke samping. Ya, seperti itu. Makanya LED ini sangat mantap, istimewa ya. Bayangan gelapnya kecil. Makin kecil bayangan gelap makin bagus. Makin tidak gelap makin bagus. Kalau LED ini bisa 360 derajat, arahnya ke seluruh arah makin bagus lagi. Ya. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda, apalagi untuk mobil Honda yang banyak sensor-sensornya. Ya. Kalau Anda beli LED storing, bisa mengganggu kerja elektronik mobil tersebut. Ya. Bisa muncul error warning di dashboard atau mengganggu radio mobil Anda ya, Anda jadi dengerin radio suaranya mengecil atau kersek-kersek atau TV monitor Anda jadi bergaris segala macam. Yang pasti bohlam ini tidak storing, saya jamin. Bohlam ini berpendingin tadi saya sudah sebutkan, dia menggunakan 2 buah batang tembaga. Philip Osram pun single ya, ini double. Ada heatsink dan ada kipas. Ya, ada heatsink dan ada kipas ya. Bohlam ini 30 watt, 3100 lux, 5500 Kelvin. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Ya, jika Anda berminat bohlam ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda bisa order di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia. Bukalapak Juragan Lampu, Shopee oleh reseller saya F3 Moto Lighting, Tokopedia Juragan Lampu Jungki Wenas. Ya, H11, H16, H8 ya, kita punya semua tipenya. Chip XHP 50 second generation double Cooper PCB, DCP ya. Pemasangan tinggal colok soket, sangat plug and play. Kalau dicolok begini nggak nyala, Anda tinggal balik soketnya. Sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless ya. Full adjustable, bohlam ini stabil dan tidak ngedrop. Oke, cukup reviewnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Ini bohlam Cree XHP 50 second generation ya, 30 watt untuk Toyota Avanza 2013. Bohlam ini mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Ya. Real 30 watt 2900 lux. Bohlam ini mempunyai color temperatur warna cahaya adalah 5500 Kelvin. 2900 lux output cahayanya. Bohlam ini bisa hampir 3 kali lebih terang daripada halogen standar. Ya, kita mengukur menggunakan alat yang namanya Lixmeter dengan jarak yang sama. Halogen H4 itu diukur menghasilkan cahaya terbaca di Lixmeter adalah 1000 lux. Sedangkan bohlam ini bisa 2900 lux. Jadi bohlam ini hampir 3 kali lebih terang dibandingkan halogen standar 55. Wattnya dia hanya 30. Halogen standar 55. Ya, jadi bohlam ini lebih terang dari halogen standar hampir 3 kali ya. Syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus besar. Watt dan luxnya harus besar dalam arti adalah wattnya harus sesuai dengan fakta. Nah, faktanya adalah wattnya kita harus ukur dengan alat yang namanya wattmeter. Ya, jangan berdasarkan deskripsi karena semua pedagang akan bilang bahwa bohlamnya wattnya besar, tetapi kenyataannya banyak yang wattnya kecil diakui besar. Seperti itu. Dan banyak juga yang menulis bohlamnya 5.000 lumen, 10.000 lumen, 20.000 lumen. Kita tidak bisa membuktikan yang namanya lumen. Ya, jadi Anda sebagai pembeli kalau percaya yang namanya lumen berarti Anda dibohongi oleh penjual. Karena lumen itu tidak ada alat ukurnya ya, di Indonesia tidak ada, mungkin ada, tapi kita tidak bisa membuktikan. Jadi saya tidak bisa ada yang bertanya kepada saya, Pak berapa lumennya? Saya tidak tahu karena saya tidak bisa membuktikan. Saya orangnya jujur ngomong apa adanya. Kalau 30 watt ya kita ngomong 30 watt. Jangan barangnya 30 watt kita ngomong 60 watt. Tidak baik. Ya. Bohlam ini 5500 Kelvin. Kenapa warnanya 5500 Kelvin? Karena masih tembus terhadap hujan kalau 5500. Kalau 6000 ke atas sudah tidak tembus. Karena kenapa? Warnanya terlalu putih. Ya.
Ini warnanya putih masih agak kekuningan ya. Low beamnya 5500 Kelvin, high beamnya pun juga 5500 Kelvin. Jadi sama-sama putih ke kuning-kuningan ya. Nah, syarat kedua bolam bagus, watt dan luxnya sudah besar ya. Syarat kedua bolam bagus adalah harus stabil. Masalahnya banyak bolam di pasaran tidak stabil. Kenapa bisa tidak stabil? Karena drivernya, karena kepanasan. Kenapa panas bisa menyebabkan dia tidak stabil? Semua peralatan elektronik seperti itu. Anda punya mesin las, panas pasti turun ampernya. Anda punya power amplifier, panas pasti dia tendangan bassnya sudah kurang. Anda punya mesin motor atau Anda punya mesin mobil, panas pasti juga dayanya berkurang. Makanya kenapa motor-motor balap ya Ninja 250 dipasang radiator sebesar-besarnya. Karena namanya panas merugikan dalam hal ini. Panas bisa menguntungkan, contohnya Anda masak Indomie matang. Tetapi kalau panas di elektronik itu merugikan ya. Jadi makanya pembuangan panas harus bagus ya. Nanti kita akan bahas di syarat terakhir. Nah, syarat ketiga bolam bagus adalah harus adjustable. Kenapa harus bisa di-adjust? Supaya kita bisa menggeser bayangan gelap, supaya kita bisa membentuk cut off, supaya kita bisa memfokuskan sinar. Ya, penting makanya untuk Anda beli LED yang bisa adjustable. Jadi nanti dipasang bisa arah jam 11, bisa arah jam 12, bisa 11.30, bisa 11.45. Karena reflektor mobil Anda punya halogen, kita konversi ke LED. Tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan dudukan dari reflektor halogen. Dan Anda penting ya, kita harus mencari LED yang anatominya sama seperti halogen. Anatomi itu apa sih bagian-bagiannya? Nah, ini halogen standar mobil Anda seperti ini. Ini yang sudah saya pecahkan seperti ini. Anda lihat di bagian sini ada payung, ada mangkok. Nah, di sini juga harus ada mangkok supaya hasil outputnya mantap, supaya sama seperti halogen. Ya, penting. Anda mengganti LED, Anda jangan main adjust tinggi rendah. Tidak baik. Selama mobil Anda waktu menggunakan halogen, sinarnya tidak terlalu tinggi, sinarnya sudah bagus, tidak perlu Anda adjust, tidak perlu Anda setel-setel turun-turunin. Karena jika kalau Anda turunin, ya sorotan sinarnya menjadi pendek, menjadi terlalu dekat. Padahal yang salah bukan tinggi rendahnya, tetapi LED-nya. Ya, jadi makanya belilah LED yang satu dikalibrasi, belilah LED yang mempunyai payung. Payung ini untuk membentuk cut off. Ya, belilah LED yang dikalibrasi dan belilah LED yang anatominya sama seperti halogen standar. Jadi supaya sinarnya bisa fokus dan tidak menyilaukan, gitu ya. Nah, syarat keempat bolam bagus, bolam ini mempunyai bayangan gelap kecil, tidak besar. Nah, kita lihat bayangan gelapnya. Bayangan gelap LED ini kecil, bro. Tuh, ya, tidak gelap. Kalau makin gelap, Anda makin rugi. Ya, ini tidak gelap. Kenapa dia bisa tidak gelap? Karena ini dibantu pembiasan ke depan oleh chipnya yang ada lensa. Chip Cree XHP50 ini second generation ada lensanya, jadi membantu pembiasan ke depan. Jadi makanya bayangan gelapnya tidak gelap. Anda bisa lihat tadi di kamera tidak gelap. Ya, makin tidak gelap makin bagus, makin tidak besar makin bagus. Ya, syarat selanjutnya sebagai syarat bonus, bolam ini bisa diservis dalam arti chipnya jika rusak bisa kita ganti. Hanya satu-satunya tipe Cree yang bisa diganti, bisa diservis. Ya. Syarat selanjutnya adalah bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja sensor-sensor ya. Servo, TPS, throttle body segala macam. Jadi penting, radio mobil Anda juga tidak terganggu ya. Banyak LED di pasaran yang storing. Nah, sebagai syarat selanjutnya soal pendinginan adalah LED ini menggunakan double Cooper PCB. Double Cooper PCB sebagai penghantar panasnya ada 2 layer. Philips Osram single layer, dia double layer, ada heatsink, ada kipas ya. Teknologi pendinginan seperti itu. Nah, Anda masang di mobil ya, jangan lupa lepas dulu ininya. Anda sudah lepas, Anda klipkan, Anda pasang karet. Karet tidak perlu dirusak atau karet tidak perlu dirobek ya. Jangan sampai Anda merobek karet seperti ini. Ini tidak benar.
Anda juga tidak perlu membeli karet aftermarket seperti ini, tidak perlu. Anda pakailah cukup karet original bawaan pabrik, bawaan mobilnya. Anda pasang, ya. Setelah dipasang, mengunci, Anda lihat ini masih terlihat heatsink. Heatsink makin terlihat makin bagus. Ini heatsink makin tinggi, makin terlihat, makin bagus, makin lebar, makin besar, makin gede, makin bagus. Kenapa? Karena LED ini butuh pendinginan. Kipas angin akan berputar, angin akan meniup. Angin akan meniup, dia akan keluar dari celah-celah sini. Atau menurut Anda ini tiup ke belakang, angin akan disedot dari celah-celah ini. Celah-celah makin besar, makin terlihat, makin bagus. Jika kalau Anda beli LED tidak ada heatsink, artinya akan langsung terbungkus oleh karet. Kenapa bisa terbungkus oleh karet? Karena mobil di Indonesia H4 Jepang menggunakan karet. Jadi akan terbungkus langsung. Kalau terbungkus langsung artinya tidak ada sirkulasi pendinginan. Kipas angin berputar, meniup. Angin tidak bakal tembus karena kan tertutup oleh karet terbungkus. Gitu ya. Nah, makanya LED ini penting, syarat bolam bagus itu ya harus memenuhi syarat-syarat yang tadi saya sebutkan supaya LED tersebut bisa berfungsi dengan baik. Nah, LED itu adalah musuhnya panas. Makin panas dia makin ngedrop. Nah, kenapa bisa panas? Karena pendinginannya tidak bagus. Seperti tadi yang saya bilang. Ini terbungkus. Kalau terbungkus ya tidak bisa ada pendinginan. Nah, kalau ini masih ada heatsink, jadi masih ada celah untuk angin bisa sirkulasi. Seperti itu. Ya, LED itu musuhnya adalah panas. Makin panas dia ngedrop wattnya. Makin panas cahayanya menurun. Makin panas umurnya makin pendek chipnya. Ya, jadi kalau Anda mau mencari LED yang awet, lifetime-nya panjang, carilah LED yang menghasilkan panasnya sedikit. Nah, LED ini panasnya tidak terlalu panas dibandingkan LED lain. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya menguji sendiri dengan alat yang namanya thermal cam. Ya, thermal cam ada. Jadi kalau ke mall ya sekarang kan Anda dicek suhu tubuh pakai IR. Kalau kita menggunakan thermal cam. Nah, thermal cam saya di sini ya. Jadi kita bisa istilahnya FLIR atau apalah ya, jadi kita bisa melihat sumber panasnya dari mana. Nah, kita sudah menguji LED ini tidak menghasilkan panas secara berlebih. Ya, jadi lebih adem. Nah, lebih adem makanya saya bilang kenapa tipe ini saya bilang heavy duty. Bisa diajak kerja berat, bisa dibawa nyala 8 jam full nonstop. Belum tentu LED lain bisa. Kenapa? Karena LED ini menghasilkan panasnya nggak terlalu ekstrim. Makanya LED ini saya bilang heavy duty. Bisa diajak kerja berat. Lifetime-nya panjang, bandel lah istilahnya. Kalau orang bilang mobil itu bandel, nah ini. Mesinnya bandel, nah ini bandel. Gitu ya. Jadi tidak terlalu menghasilkan panas yang berlebih. Karena musuhnya LED adalah panas. Ya, Indonesia negara panas, negara tropis, negara macet. Makin macet mesin mobil makin panas. Ya, oke cukup reviewnya. Ini mereknya Juragan Lampu. 30 watt 5500 Kelvin ya 2900 lux, lebih terang 3 kali, hampir 3 kali daripada halogen standar. Anda mau beli LED ini bisa di Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee, F3 Moto Lighting, Tokopedia, Juragan Lampu, Jungke Wenas. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order melalui WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Oke, terima kasih.